Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SZ, dinamika politik terus berkembang begitu sangat dinamis sekali. Ya, MK ada 3 orang ya, tapi yang dikenal publik ya hanya 1 orang, Jimli Asidiki. Pendiri MK, kemudian juga mantan ketua MK, sekarang menjabat sebagai Majelis Kehormatan MK. Ada 2 orang lainnya, hakim konstitusi aktif, kemudian ada juga dari mana ya? Ada 3 unsur lah, 1 lagi dari masyarakat. Nah, yang menarik adalah ini indikasinya menunjukkan bahwa ada kans besar itu dibatalkan itu. Aturan yang menggolkan Gibran menjadi cawapres Prabowo itu akan dianulir karena prosesnya yang tidak sah. Betul, keputusan MK itu inkrah, ya final, tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau pelaksananya gugur, ya, pelaksanaannya tidak sah, orang-orangnya tidak sah. Ya, tidak sah itu adalah Anwar Usman. Dia sudah melanggar beberapa poin terkait hubungan keluarga. Tentu hari ini hari masa-masa pemeriksaan, nanti diputuskannya tanggal 7. Karena tanggal 8 itu fiksasi pasangan capres-cawapres. Jadi kalau kalau ternyata dianulir, maka Gibran batal nyawapres karena nggak boleh, aturannya tidak terpenuhi. Karena kembali ke aturan yang sebelumnya. Nah, siapa gantinya? Nah, kemarin Pak Prabowo berkunjung ke rumah Erick Thohir. Nah, ini sinyalemen menarik nih. Karena PAN menginginkan cawapresnya adalah Erick Thohir, bukan Gibran. Harapannya tentu efek ekor jasnya kena ke PAN ya. Dan kita lihat di sisi lain juga kita dapat kabar bahwa Erick dan Bahlil, 2 menteri Jokowi ini yang tadinya mau masuk ke tim pemenangan Prabowo batal. Tentu kita bisa lihat sinyalemen ini sebagai sebuah persiapan Erick menggantikan Gibran. Jadi siap-siap nih ketika tanggal 7 diputus gugur Gibran, maka gantinya Erick Thohir. Tapi kembalilah, sudahlah seperti yang sudah kita bahas berkali-kali. Ini buah si malakama. Buah si lakama kalamala. Jadi Gibran tidak bisa meraih simpatik publik karena publik sudah menolak 70% terhadap politik dinasti yang dilakukan oleh Prabowo Gibran. Kalau gagal digantikan Erick Thohir, ya sudah rusak juga namanya. Sudah berupaya menjadi bagian dari yang melanggar konstitusi. Gagal pula. Nah, ini menarik ya. Tapi di sisi lain PDIP dengan Ganjarnya itu juga sudah kehilangan ruhnya, sudah kehilangan kekuatan besarnya. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah tidak lagi ada di sana. Kecuali nanti balik badan Pak Jokowi. Ya sudah batal Gibran, ya sudah saya balik lagi menjadi petugas partai. Nah, begitu mungkin ya. Coba kita simak. Ini foto kemarin Prabowo berkunjung ke rumah Erick Thohir. Makan bersama keluarganya Erick Thohir. Pak Prabowo sendiri ya, nggak didampingin siapa-siapa kayaknya ya. Iya. Nah, yang itu nggak usah dibahas, biarin aja. Nah, kita melihat di sini adalah sebuah upaya persiapan begitu ya untuk kalau Gibran gagal ya Erick. Saya kira sudahlah untuk kesehatan demokrasi kita dia batalkan saja, ganti saja dengan Erick, nggak apa-apa ya. Jimli dukung DPR ajukan hak angket soal putusan capres-cawapres. Ya kita dengar kemarin ya Masinton Pasaribu menyampaikan di gedung Dewan akan mengajukan hak angket untuk mempersoalkan putusan MK. Kemudian banyak beberapa orang bilang termasuk Ade Armando ya itu nggak bisa, itu kan bukan urusan DPR, itu kan beda ranah, ini legislatif itu yudikatif gitu. Tapi kan yang dilanggar apa? Produk DPR dan Presiden. Kan gitu. Harusnya itu diputuskan oleh DPR dan Presiden, tiba-tiba diubah oleh MK. Padahal fungsi MK itu hanya bisa melihat ini normatifnya bisa jalan atau tidak, bukan merubah gitu.
Nah, ini pelanggaran yang dilakukan oleh MK yang kemudian kita bahasakan kemarin bahwa PDIP sangat boleh jadi ini membuka opsi untuk pemakzulan. Iya, sebelumnya kita dengar juga PKS juga mengatakan terbuka opsi untuk itu. Dan kita kemarin diskusi luar biasa seru dengan Pak Rizal Padilla, salah satu yang mengusung petisi 100 untuk memakzulkan Jokowi. Dan ini adalah jalan menuju pemakzulan. Nah, kurang lebih begitu ya. Karena ujung-ujungnya hak angket itu ya pemakzulan. Kemudian dari kabar lain kita lihat. MK buka peluang ubah putusan MK yang beri karpet merah Gibran jadi cawapres. Tapi ada syaratnya. Oke, kita lihat ya. Luar biasa, ini makin seru aja nih. Meskipun tentu kita harus ingat sahabat SC Channel semua ya. Di bulan Maret atau Mei kemarin Jimli Asidiki bertemu dengan Prabowo dan menyatakan dukungannya ke Prabowo. Ini yang belum terkonfirmasi nih, wartawan kenapa nggak nanya nih sama Pak Jimli. Satu itu. Yang kedua, anaknya Jimli Asidiki itu menjadi caleg dari Gerindra. Kan ini sama-sama, ini konflik kepentingan juga, yang diputus soal konflik kepentingan, tapi dia sendiri berada dalam konflik kepentingan. Nah, ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Ini ujian integritasnya Jimli Asidiki. Kalau dia menggugurkan putusan MK, maka dia betul-betul seorang pejuang hukum di negeri ini. Meskipun dia pernah dukung Prabowo, meskipun anaknya nyalek dari Prabowo, dari Gerindra, tapi dia berani memutuskan sesuai dengan fakta data yang ada. Nah, salah satu penggugatnya aja Denny Indrayana itu. Tapi kalau hasil dari putusan MK itu kemudian diamankan, tidak dianulir, dan Gibran tetap bisa nyawapres, maka sudah dugaannya mengarah ke sini. Ya jelas, karena Jimli sudah dukung Prabowo. Karena anaknya Jimli nyalek dari Gerindra. Clear gitu. Jadi semua ini dagelan saja. Gitu ya. Buat mereka memang ini sangat pelik sekali. Nah, menurut Jimli, MK hanya menilai dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, bukan putusan MK. Namun, dia menyebut MK bisa mengubah putusan tersebut bila diyakinkan. Nah, jadi dia lempar bolanya pada pihak lain. Yuk, yakinkan kami, biar kami bisa memutuskan ini. Kalau kami nggak yakin, ya kami nggak bisa. Kalau Anda bisa meyakinkan kami bertiga dengan pendapat rasional, logis, dan masuk akal, bisa diterima akal sehat, why not, katanya. Kemarin ya disampaikannya. Meski begitu, dia menegaskan hal tersebut baru bisa dibahas setelah mendengarkan semua keterangan pelapor dan 9 hakim konstitusi. Sekarang masih terus berlangsung tuh live-nya ya di Mahkamah Konstitusi. Silakan, besok itu akan ada ahli-ahli lain yang berusaha meyakinkan. Bisa saja kami berubah karena negara yang sedang berkembang seperti kita ini memerlukan keputusan-keputusan yang progresif. Jangan kaku memahami konstitusi. Ya, oke. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pasal 17 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman memang mengatur bahwa hakim yang terlibat konflik kepentingan dapat membuat putusan tidak sah jika yang bersangkutan tidak mundur. Faktanya apa? Yang bersangkutan tidak mundur, maka keputusannya tidak sah. Begitu ya logika yang dibangunnya. Tapi meski begitu, pasal 24C ayat 1 UUD 45 mengatur keputusan tentang putusan MK bersifat final dan mengikat. Nah, ini kontroversinya nanti di sini nih, tarik-menariknya. Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa UUD dasar itu bisa kami langgar? Kan yang mengatur ini Undang-Undang Kekuasaan Hak Kehakiman lebih rendah dari UUD 45. Nah, maka ini menjadi patokan kita. Kalau landasannya akhirnya pada UUD 45, ya sudah, ini kan inkrah, tidak bisa lagi diganggu-gugat. Tapi kalau mau berpihak pada keadilan, maka yang dipakai adalah yang sebelumnya, bahwa dia tidak sah putusannya karena ada konflik kepentingan. Gitu ya. Nah, sekedar informasi, oke, ya ini udah lah ya, udah kita bahas. Ada dissenting opinion. Nah, di kabar lain disebutkan bahwa Jimli nilai pembatalan putusan MK soal usia capres-cawapres masuk akal. Jadi indikasi keberpihakan Jimli pada keadilan yang dirasakan oleh rakyat sebetulnya sangat besar.
Cuman ini dagelan apa enggak? Kan begitu ya. Jangan-jangan seperti Anwar Usman juga, seperti yang